garis bawah besar dan aparat kepolisian perlu menyelidiki ini. Apa hubungannya kasus pembakaran itu dengan MUI? Wahai MUI, wahai ulama kami, tugas kami sudah selesai. Tinggal 2 lagi. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya Gusmar dari Banyumas, Jawa Tengah. Masih ingin saya bahas terkait dengan kasus perusakan masjid di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Beredar video real terkait dengan apa yang terjadi sebelum dan pada saat massa dengan teriakan takbir membakar gedung bangunan di samping masjid dan merusak masjid sehingga kemudian porak-poranda isinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan di dalam video itu secara jelas menyebut MUI. Dia mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan terkait dengan tugas dari MUI. Ini garis bawah besar dan aparat kepolisian perlu menyelidiki ini. Apa hubungannya kasus pembakaran itu dengan MUI? Tidak tahu apakah yang dimaksud adalah MUI lokal di sana di Kalimantan Barat, di Kabupaten Sintang, atau MUI pusat. Dan satu lagi yang membuat saya malu sebagai warga negara Indonesia. Malu memiliki aparat kita yang gagah-gagah. Tetapi ketika melihat massa merusak masjid, merusak bangunan di sekitarnya, warga di situ berteriak-teriak, tapi sepertinya mereka bingung kalau tidak tahu hendak berbuat apa. Itu yang nampak dalam video. Baik, agar lebih real kita saksikan videonya berikut ini. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, bagaimana perasaan Anda melihat pertunjukan tadi? Yang pertama terkait dengan bagaimana karangnya orang-orang yang memakai baju koko berteriak takbir, membabi buta kayak orang kesetanan, merusak tempat ibadah sesama muslim, merusak tempat ibadah dengan teriakan takbir. Saya tidak tahu ajaran agama seperti apa yang mereka serap. Siapa yang mendidik mereka? Siapa yang mengajari mereka? Seolah-olah agama menjadi monster yang sangat mengerikan. Teriakan wanita, teriakan anak-anak tidak dihiraukan. Seolah-olah agama mengajarkan kekerasan, melegalisasi kekerasan. Seolah-olah agama kehilangan rasa empati dan kemanusiaan, berubah menjadi monster-monster radikal yang mengerikan. Satu. Yang kedua, ada ratusan aparat polisi di sana. Nampak juga aparat dengan seragam TNI-nya. Tetapi apa yang terjadi? Pertunjukan apa yang sedang kita saksikan, sehingga kemudian mereka nampak tidak berdaya menghadapi gerombolan radikal ini. Wahai MUI, wahai ulama kami, tugas kami sudah selesai. Tinggal 2 lagi. Takbir! Takbir! Takbir!
dengan teriakan-teriakan takbir dan membakar gedung di sebelah masjid. Kami sampaikan kepada pemerintah. Kehilangan rasa kemanusiaan. Provinsi. Dan warga di sana kehilangan rasa aman. Mohon maaf Pak Kapolri. Dari pemandangan yang terjadi, warga di komplek masjid yang dibakar ini di Sintang, kelihatan secara tegas menyebutkan tidak memiliki rasa aman. Seolah tidak ada yang melindungi, tidak ada yang mengayomi dengan kebebasan mereka beragama. Nah, inilah yang saya katakan pada video sebelumnya, bahkan sering saya katakan bahwa aparat kita, lebih luasnya pemerintah kita abai menghadapi kelompok-kelompok monster radikal ini. Kita punya MUI, kita punya Kementerian Agama, tapi sejauh ini masih belum efektif, belum mampu mengatasi gerombolan-gerombolan radikal yang sering menteror kenyamanan hidup berbangsa dan bernegara umat lain. Fakta, apa yang terjadi di Sintang hari ini, kemarin maksud saya, adalah fakta nyata di depan mata kita. Bahwa mereka nampak tidak memiliki pelindung. Mereka nampak tidak memiliki rasa aman dan nyaman hidup di negara yang katanya negara Pancasila, negara yang katanya Bhinneka Tunggal Ika ini. Negara abai terhadap kelompok-kelompok garis keras yang terus bergerak, yang terus melakukan teror di dalam negara yang memiliki Pancasila ini. Bhinneka Tunggal Ika hanya slogan nampaknya kalau begini caranya. Teriakan-teriakan, orasi-orasi dari pejabat-pejabat yang katanya tidak ada tempat di bumi NKRI ini untuk kelompok intoleran, hanya orasi lipstick kalau begini caranya. Pemerintah nampak tidak berdaya menghadapi kelompok kecil. Apakah aparat kita takut? Kalau aparat saja tidak bisa begini, tidak mampu berbuat tegas, lalu siapa lagi yang diharapkan akan berbuat tegas untuk menghadapi mereka? Apakah aparat akan membiarkan masyarakat berbenturan dengan masyarakat yang lain karena merasa sudah tidak punya tameng, merasa tidak punya pelindung diri, merasa tidak terlindungi, merasa tidak aman? Apakah kemudian masyarakat akan diadu begitu, maksudnya apa gimana? Ketika masyarakat frustasi akan rasa aman ini, tentu saja mereka akan berusaha membela diri, berusaha untuk mengamankan diri, berusaha melindungi diri. Kan begitu. Nah, saya kira agar ini tidak terjadi, agar konflik clash horizontal tidak terjadi, maka satu-satunya jalan adalah aparat kita harus berbuat tegas, bertindak tegas. Jangan sampai berbuat tegas setelah kejadian begini. Berbuat tegas mengantisipasi agar jangan sampai peristiwa-peristiwa anarkisme begini terjadi. Kalau berbuat mengusut setelah kejadian, ya buat apa? Semua sudah hancur, sudah hangus, baru kemudian mengatakan diusut. Loh, di depan mata kok. Mestinya saat itu ditangkap, ditindak tegas. Loh, saya dari berita sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa polisi berada di sana sejak pagi hari. Dan peristiwa anarkisme ini, pembakaran ini terjadi setelah sholat Jumat. Artinya waktu yang sangat luas untuk mempersiapkan diri, waktu yang sangat cukup untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang destruktif seperti itu. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah ya Karim. Kepada siapa lagi kita, warga negara Republik Indonesia, harus meminta jaminan keamanan, jaminan perlindungan kalau begini caranya? Kita tidak berbicara sektoral lah ya, kita berbicara seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semua berhak diperlakukan yang sama, termasuk di dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semua perlu dilindungi. Semua membutuhkan rasa aman dan nyaman. Inilah NKRI. Inilah Indonesia. Inilah Pancasila yang kita banggakan dan harus dibuktikan. Mudah-mudahan saudara-saudaraku semuanya, dimanapun berada, apapun agamanya, sabar ya, melihat kenyataan ini. Dan tidak keburu nafsu untuk melakukan perbuatan main hakim sendiri sebagaimana yang terjadi di Sintang, Kalimantan Barat ini. Karena jelas itu tidak dibenarkan secara hukum, dan saya harus menegaskan, ada banyak orang yang diketahui di situ. Kalau hanya ditahan dan meminta maaf, maka kesalahan terbesar telah terjadi di negara ini.
Semuanya harus dihukum dengan tegas. Tidak boleh ada satupun dari agama manapun yang berbuat merusak aset ibadah agama lain, aset ibadah umat lain. Jangankan sampai berbuat fisik merusak anarkis seperti ini. Menyinggung, menghina, menodai agama lain juga tidak boleh. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI. Agama.